Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah meluangkan waktu hari ini satu frekuensi mentor dan menti ya, kegiatan Google Master Trainer level 1 batch 6 tentang panduan ujian GCE level 1 akan dipandu oleh Ibu Tri Pangesti Rahayu dan Ibu Lilis Lisnawati. Mereka berdua ini para mentor juga, rekan saya, dan beliau orang-orang hebat ya tentunya, yang sudah melampaui ujian GCE level 1, level 2, dan level 3. Dan sama juga seperti saya, beliau adalah GCT ya, Google Certified Trainer. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan satu frekuensi mentor dan menti hari ini bisa mendapatkan pencerahan Bapak Ibu terkait dengan persiapan ujian sertifikasi ya, atau ujian Google Certified Educator. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan kepada Ibu Tri dan Ibu Lilis yang akan memandu kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bu Lilis, terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar. Dengaran Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Lilis akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini speakernya? Tes. Terdengar Bu Tri? Terdengar Bu Lilis, silakan. Terdengar kecil banget. Ada Kecil katanya suara Ibu Lilis. juga. Kurang Masih jelas, kecil Pak. Bu, suaranya nggak kedengeran, nggak jelas. Terdengar Bu Tri? Ya, terdengar Bu, sekarang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu semua ya. Amin. Sebelumnya saya menyapa dulu, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam satu frekuensi menti dan mentor pada kesempatan hari ini pada hari Jumat yang ya mungkin cuacanya kalau di sini saya agak mulai mendung-mendung, mungkin sama tidak ya dengan Bapak Ibu semua daerah Banten ya. Semoga kita semua tetap menjaga ya imunitasnya, aktivitasnya supaya sehat selalu. Tambah lagi kalau di tempat saya ini keluar masuk ada yang harus isoman, mungkin sama dengan Bapak Ibu ya. Pandeminya berakhir 100%, semoga kita menjaga dan sehat dan lindungan Allah selalu. Ibu hebat dimanapun berada pada kesempatan kali ini, izinkan kami, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rini. Terima kasih Bu Rini. Ya. Sama-sama Ibu Lilis. Oleh Bu Rini, saya dan Bu Tri pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama terkait dengan pelaksanaan ujian Google Certified Educator level 1. Kiranya kan kalau Bapak Ibu ini adalah tahapan akhir dari program Google Master Trainer level 1, maka dalam kesempatan ini, nah inilah sebetulnya yang kita tunggu-tunggu ya Bu Tri ya, Bu Rini ya. Udah mulai di masa puncaknya, deg-degannya sudah terlewati. Seharusnya kalau idealnya dari himbauan coach itu setelah pengimbasan ya.
Karena nanti bisa mengalir begitu saja, bisa melewati masa ujian dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membersamai Bapak Ibu semua untuk berbagi tips dan triknya dalam mengatasi terkait dengan permasalahan-permasalahan ujian. Saya tidak sendiri, ada Bu Tri yang sudah siap sedia. Saya hanya mendampingi memoderatori acara ini. Sepenuhnya nanti akan diserahkan ke Bu Tri. Selanjutnya kita akan ngobrol santai, bincang santai, diskusi bersama untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu dalam melaksanakan ujian Google Certified Educator Level 1. Mungkin dari saya supaya tidak terlalu panjang, kita singkat saja ya Bu Tri ya. Lanjut ke materi dan mungkin kita langsung ke tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Tri. Sebelumnya mari kita panjatkan doa terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum mengawali acara kali ini, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi sedangkan menjadi amal ibadah yang akan kembali kepada diri kita masing-masing dan bermanfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami silakan Ibu Tri. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, terima kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktunya di room ini. Seperti yang tadi sudah Bu Lilis sampaikan juga, ini adalah kita hampir mendekati ending dari program Google Master Trainer level 1 batch 6 ini, di mana endingnya adalah kita harus mengikuti ujian sertifikasi dan setelah mengikuti ujian sertifikasi diharapkan Bapak Ibu kita berdoa semua semoga kita bisa lulus dalam mengerjakan ujian sertifikasi ini. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat? Ada Bu. Ya, Sudah. Bapak Ibu. Mantap, ya. Mantap, pesawatnya keren. Ya, di sini kita akan bersama-sama berdiskusi, membahas tentang persiapan untuk ujian Google Certified Educator. Kita analogikan saat ini kita tuh sedang terbang untuk bisa landing lagi, kita bisa lulus menuju ke Google Certified Educator level 1 dan kemudian menjadi bagian dari keluarga besar Google Certified Educator Banten ya Bu Rini ya, Bu Lilis ya. Kita jadi keluarga. Mohon izin untuk satu slide perkenalan saja. Di sini nama saya Tri Pangesti Rahayu. Saya saat ini saya bertugas di SD Negeri Sada. Dan 10 menit pengalaman saya karena di sini saya dalam dunia pendidikan ini sebenarnya saya masih anak bawang, masih anak baru. Saya baru 2015 menjadi PNS-nya, jadi saya masih banyak belajar, masih banyak kekurangannya. Nah, alhamdulillah pengalamannya saya di sini saya dan Bu Lilis ini sebenarnya kita untuk pengalaman hampir Bu Rini hampir mirip karena emang hampir sering barengan ya, seperti di saat menjadi IN, menjadi finalis Duta Rumah Belajar, walaupun saat mengikuti JCE level 1 dan 2 serta JCT di 2021 kemarin. Terus 10 menitnya, kemudian Bapak Ibu selamat datang ya di Temu Mentor dan Menti di Provinsi Banten ini. Bapak Ibu siapa yang sudah siap mendarat? Kita akan mendarat, tadi kita sudah menaiki pesawat, kita akan mendarat di Bandara GCE L1. Kami harap yang sudah siap boleh tulis ya di chat box-nya. Semua siap dan insya Allah kita bisa sama-sama mendarat dengan cantik, mendarat tanpa ada hambatan insya Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu, nah langkah-langkah apa yang sebelum kita melakukan ujian GCL 1 ini? Yang pertama Bapak Ibu sesuai dengan yang diminta dari Revo ya dalam program GMT ini,
Bapak Ibu diharapkan untuk melaksanakan pengimbasan. Lalu bagaimana Bu jika nanti sudah mendekati waktu akhir pengimbasan saya sudah melakukan tapi masih kurang. Khawatir ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi mau mikir ujian karena pengimbasannya masih kurang, jadi deg-degan. Bapak Ibu silakan dijalani saja dulu. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar sudah siap untuk ujian, pengimbasan bisa sambil jalan. Sebenarnya ujian juga bisa sambil jalan, asal Bapak Ibu benar-benar komitmen untuk bisa benar-benar melaksanakan pengimbasan dengan targetnya kan minimal 50 peserta pengimbasan. Usahakan walau di hari dari Bapak Ibunya ada komitmen benar-benar. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu tetap belajar aja untuk bisa mengikuti ujian ini. Kemudian setelah melakukan pengimbasan, Bapak Ibu harus mendaftar agar dapat mendapatkan voucher ujian. Jangan lupa untuk membaca panduan pengerjaan ujiannya, karena yang akan kita bahas saat ini saya yakin sudah ada di classroom Bapak Ibu ya. Hanya kuncinya kita harus mau membaca dan memahami. Yang terakhir Bapak Ibu melaksanakan ujian, itulah tahap-tahapannya. Yang setelah melaksanakan ujian, jika sudah lulus, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Google dan dari Kemdikbudristek. Nah, di sini kita akan bahas pertama untuk mendaftar dan menerapkan voucher Bapak Ibu. Jadi kita ujiannya nggak hanya menggunakan Google Form yang tadi seperti Bu Rini bilang itu ya, tidak G-Form biasa. Jadi Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Dan langkah-langkah untuk mendaftarnya, hati-hati Bapak Ibu, karena voucher ujian ini diberikan hanya 1 kali dari Revo, tidak ada pengulangan. Jadi untuk masukkan data-datanya dan untuk memulai Bapak Ibu mendaftar itu harus benar-benar pelan-pelan dipahami dulu langkah-langkahnya. Kalau pengalaman saya waktu tahun lalu, ada video panduan juga ya, sama di Bapak Ibu juga mungkin ada. Itu benar-benar kita pahamin langkahnya satu persatu. Nah, yang pertama, jika Anda menggunakan voucher, ikuti langkah-langkah ini ya. Nanti Bapak Ibu akan menerima, jika Bapak Ibu sudah mendaftar, akan menerima email dari, bisa dari admin Educort atau dari Don to Reply web assessor. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bentar, saya coba ambil contoh email yang pernah saya terima dari admin.myeducard saat saya mendaftar ujian GCE. Nah, nanti Bapak Ibu jika sudah mendaftar, meregister, nanti akan seperti ini, ada inbox dari sini, entah bisa jadi dari admin@myeducard atau tadi dari Don to Reply at web assessor. Nah, seperti ini kiranya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberitahu bahwa ujiannya sudah siap dan Bapak Ibu diminta untuk login. Jika tidak login sebelum tanggal yang sudah ditentukan, maka pendaftaran akan otomatis hangus. Jadi, jika Bapak Ibu sudah mendaftar, harus rajin melihat cek email seperti itu. Dan sebelumnya benar-benar dipahamin bagaimana persyaratan ujiannya itu harus benar-benar. Jadi Bapak Ibu di sini intinya kalau bisa Bapak Ibu harus ditingkatkan literasi membacanya, karena harus benar-benar pelan-pelan ikuti supaya tidak salah langkah. Selanjutnya Bapak Ibu login ke akun Google-nya. Nah, lalu dari Teacher Center ini Bapak Ibu pilih yang mana mau kan Bapak Ibu sekarang posisinya akan mengikuti sertifikasi pendidik level 1, Google Certified Educator level 1, pilih yang level 1. Kemudian pilih level ujian. Karena ikuti saja langkah-langkah yang di sini, pilih sertifikasi mulai, baru Bapak Ibu mengikuti ujian. Dapatkan Bapak Ibu pilih daftar. Pilih bahasa. Pilih bahasa Indonesia aja Bapak Ibu ya, itu ujiannya. Tidak dapat mengakses halaman pendaftaran, bagaimana jika Anda menggunakan akun Google Workspace for Education dan tidak dapat mengakses halaman pendaftaran, gunakan akun Gmail pribadi untuk mendaftarnya ya. Kembali ke Teacher Center. Jadi Bapak Ibu insya Allah nggak akan pelan-pelan dibaca, dipahami yang ada di panduan, insya Allah bisa. Saya belum memiliki akun, berarti buka langkah-langkah pada slide yang tadi. Bukan.
Bapak Ibu memang diminta untuk membuat akun kriteria, nanti ada yang harus diisi nih Bapak Ibu, formnya yang form untuk pengajuan pendaftarannya. Kita bukanya pakai yang bahasa Indonesia aja ya Bapak Ibu. Lengkapi, klik simpan. Untuk pengisiannya nanti ada video panduannya ya, itu bisa diikuti banget tuh video panduannya, pelan-pelan diikuti. Nah, setelah menyesuaikan profil di Criterion ini, Bapak Ibu akan otomatis menavigasi ke halaman berandanya. Nah, di sini ada register. Untuk registrasinya ya, nanti seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Seperti kita beli, dimasukkan ke cart itu ya, seperti kita belanja online. Nah, kita klik beli sekarang, karena kita ini dapat voucher gratis, jadi nggak bayar. Sebenarnya harga, kalau di sini price-nya ini untuk voucher GCL 1 adalah $10. Untuk L2 nanti $25. Klik beli sekarang. Nanti seperti ya Bapak Ibu, kita check out gitu. Di sini bayar, klik bayar tetap, submit, klik bayar. Jadi kalau sudah ada asesmennya, kita bisa langsung. Ujiannya sudah terjadwal, jangan lupa kalau sudah seperti ini, sudah mendaftar, Bapak Ibu cek emailnya. Nah, email konfirmasinya dari don't replay. Nah, bisa juga atau dari yang tadi itu ya. Bapak Ibu nggak langsung memang emailnya, ada yang langsung, ada yang tunggu beberapa saat, tunggu beberapa jam. Jadi rajin-rajin aja dicek emailnya untuk melihat tanda terima pendaftaran untuk sertifikasinya. Nah, di tanda pendaftaran ini kita bisa lihat di sini ada ininya ya, ada panduannya. Bisa dibaca lagi nanti isi emailnya bahwa kita sudah membeli voucher seharga $10 di sini ya. Nah, ini berarti kita sudah selesai, tanda pendaftarannya sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai, nah seperti ini ya, ada emailnya jadi ada dua, kemungkinan ada dua, ada dari admin My Educard. Di sini dia menyampaikan bahwa ujian sertifikasi untuk yang akan kita laksanakan ini telah siap. Jadi Bapak Ibu tinggal tentukan waktunya kapan akan melaksanakan ujian, tapi diberi waktu hanya 8 hari dari pendaftaran. Bapak Ibu tidak boleh melewati 8 hari itu karena nanti akan hangus. Harus mengulang lagi dan harus membeli. Untuk masuk ke ujiannya, setelah akun ujian Anda sudah disediakan, dari pihak Revo tidak dapat menjadwalkan ulang ya. Jadi ya hanya sekali yang seperti tadi saya bilang. Dan Bapak Ibu diharapkan menggunakan Chrome yang versi terbaru saat melaksanakan ujian, dan pastikan koneksi jaringan internetnya stabil. Karena kalau tidak stabil nanti kalau di tengah-tengah kita pengerjaan ujian tiba-tiba koneksi internet terputus, timbulnya panik. Kalau sudah panik, konsentrasi buyar biasanya seperti itu. Dan jangan lupa siapkan webcamnya karena kita saat ujian kamera harus nyala. Seperti proktor Bapak Ibu, jadi ada kamera pengawasnya. Dan untuk ujian ini berapa lama waktunya, yaitu 3 jam. Nah, ingat sebelum mengikuti ujian, Bapak Ibu diminta ada perjanjian kerahasiaan NDA yang seperti tadi saya sempat singgung. Kenapa kita nggak bisa lihat soal-soal ujian GCE itu di Google, di YouTube, karena memang ada NDA-nya, ada perjanjian kerahasiaan yang harus kita setujui. Dan salah satunya seingat saya waktu itu tidak menyebarkan isi dari ujian itu. Dan memang kita tidak sempat menurut saya untuk print screenshot dari soal-soal itu karena kita fokus dengan soal-soal ujian yang harus diselesaikan. Seperti itu. Langkah-langkah untuk meluncurkan ujiannya, jangan lupa tadi perbarui Chrome-nya, kemudian klik ada linknya ya, nanti Bapak Ibu mulai ujiannya. Dan ada NDA tadi, kerahasiaan ujiannya. Harap ingat ujian ini bersifat rahasia dan pertanyaan tidak dapat dibagikan. Nah, itu udah benar-benar dari Google udah benar-benar ditekankan. Pertanyaan tidak dapat dibagikan dalam keadaan apapun. Nah, kemudian dari kesalahan teknis, jika Anda menemui kesalahan teknis saat mengikuti ujian, silahkan bisa menghubungi, ada link untuk dukungannya nanti Bapak Ibu. Nah, ini untuk loginnya. Bapak Ibu kalau sudah menerima voucher, nanti Bapak Ibu login di sini, di Bitly. Nah, di web asesornya ya Bapak Ibu, saya coba contohkan. Nah,
karena saya di sini tidak mendaftar untuk ujian, jadi saya tidak punya untuk ininya ya, login dan passwordnya, jadi tidak bisa melangkah lebih jauh. Bapak Ibu bisa gunakan username dan password yang sudah Bapak Ibu daftarkan nanti. Jadi ada ini webnya ya Bapak Ibu, di web asesor, nanti bisa diklik aja di panduannya. Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Setelah menyelesaikan ujian, Bapak Ibu akan mendapatkan email konfirmasi. Dan setelah ujian, kalau dari pengalaman saya yang lalu itu tidak terlalu lama. Sebenarnya kalau di sini kan tunggu hasil akhir dalam 14 hari, tapi kenyataannya kalau pengalaman kami hanya nunggu beberapa jam saja. Waktu itu saya ujian dari jam 12 malam sampai jam 3 saat subuh udah ada hasil. Jadi sebenarnya nggak sampai 14 hari. Jadi Bapak Ibu rajin aja buka emailnya, cek email. Untuk panduannya nanti Bapak Ibu bisa ini ya, ada panduan videonya, benar-benar pahami pelan-pelan Bapak Ibu, nggak usah terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa karena dari daftar voucher ke ujian masih 8 hari ya. Bapak Ibu persiapkan diri benar-benar, jangan terburu-buru. Nah ini untuk ininya ya. Halo, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mendaftarkan diri untuk ujian sertifikasi. Nah Bapak Ibu silakan disimak ya Pak, videonya mungkin ada di Classroom-nya pasti. Ya, ini adalah Lalu referensi tambahannya di sini Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dalam ujian GCE ini apa saja, bisa Bapak Ibu klik di sini nanti ya. Nah, pertanyaan umumnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bingung-bingung nanya-nanya ke teman yang mungkin sama-sama lagi bingung, Bapak Ibu bisa cek aja dulu di sini bagaimana saya mempersiapkan ujian, bagaimana mendaftarnya, pelan-pelan dibaca, dipahami aja dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke panduan pengerjaan di ujian Google Certified Educator level 1 ini. Yang pertama, sebenarnya Google Certified Educator ini kan levelnya ada 2 ya, level 1 dan 2, dan untuk level 3 itu disebut Google Certified Trainer. Nah, sekarang kita akan masuknya ke Google Certified Educator level 1, di mana kemampuan yang diharapkan adalah bisa mendemonstrasikan penguasaan penggunaan Google Tools di dalam kelas Bapak Ibu dengan sertifikasi pendidik level 1. Nah, berapa banyak sih pertanyaan ujiannya? Nah, ada pertanyaannya adalah 35 buah pertanyaan. Bapak Ibu di sini alhamdulillahnya tidak pakai dalam bentuk praktek ya Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk pilihan ganda dan drag and drop. Kalau di pengalaman kami tahun lalu masih menggunakan soal teori dan praktek, di mana ya cukup menguras waktu, karena waktu 3 jam itu kalau ada prakteknya terasa masih kurang saja gitu, karena praktek itu lebih banyak ya dibandingkan dengan hanya teori. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu sekarang ini hanya teori berjumlah 35 buah selama durasinya adalah 3 jam atau 180 menit. Kemudian bentuk soalnya ada pilihan ganda dan ada multiple choice-nya. Pilihan ganda seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya dengan bentuk pilihan ganda seperti ini. Jadi kita ada ada tombol-tombolnya di sini untuk mengulang lagi, reset, skip untuk melewat, review later untuk melihat nanti kita bisa nge-review nanti, preview halaman sebelumnya, dan next yang halaman selanjutnya. Jika sudah selesai menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu klik next aja seperti itu untuk multiple choice. Kemudian untuk multiple choice question di sini, jadi bisa ada soal yang meminta jawaban lebih dari 1 Bapak Ibu. Jadi kita harus cek dulu mintanya berapa, pertanyaan itu membutuhkan berapa jawaban, karena ada yang kadang tidak lebih dari 1. Selanjutnya ada yang berbentuk drag and drop question. Di sini berarti Bapak Ibu menjodohkan, kalau itu ya, kita di drag, disesuaikan jawabannya. Mungkin agak-agak ini ya, nih agak-agak beda dari kalau kita sebenarnya hampir sama dengan di GFOM, cuman mungkin jarang kita menggunakan drag and drop, karena kemarin saya sempat mendapat pertanyaan, saya agak bingung nih di bagian ini Bu gitu.
sebenarnya Bapak Ibu tidak terlalu sulit, hanya disesuaikan saja. Ini misalkan step 1 sini apa, tinggal kita geser-geser aja Bapak Ibu. Seperti itu soalnya. Seperti ini misalkan Gmail, drag your question, kita tinggal drag aja, tinggal geser jawaban yang dibutuhkannya yang mana. Pada pertanyaan jenis drag and drop ini, pastikan semua pilihan jawaban sudah dipindahkan dari bagian kanan ke kiri. Tidak ada pilihan tersisa, jadi pasti ada pasangannya gitu aja untuk patokannya. Ya, pastikan jawabannya itu sudah di-drag dari kanan ke kiri. Kemudian persiapan ujiannya nih Bapak Ibu, H-2 nih persiapkan yang pertama pasti Bapak Ibu harus mempersiapkan gawainya atau perangkatnya ya, laptopnya ya. Bapak Ibu usahakan dalam kondisi prima, dicas dulu baterainya supaya saat pengerjaan Bapak Ibu tidak disibukkan dengan baterainya sudah mau habis atau seperti apa, ataupun tiba-tiba koneksi internetnya putus. Jadi bila misalkan Bapak Ibu menggunakan Bapak Ibu tetap mempersiapkan kuotanya untuk jaga-jaga. Jadi benar-benar kita ada backup-an, jangan sampai di tengah jalan timbullah panik dan akan membuyarkan konsentrasi. Kemudian jangan lupa seperti tadi saya sudah bilang ya, sudah saya sampaikan, webcam-nya juga usahakan bisa, dan Chrome browser-nya yang terbaru. Pastikan juga kondisi Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan lingkungan yang memadai. Mengapa demikian? Agar kembali lagi ke konsentrasi Bapak Ibu dalam pengerjaan ujian ini tidak terganggu. Kemudian kalau waktu, usahakan Bapak Ibu pilih waktu yang memang Bapak Ibu benar-benar siap mengikuti ujian ini. Kalau bisa di waktu-waktu yang tidak gangguan lah gitu. Kalau saya pengalaman kemarin, saya ujian tengah malam hari ini ya, supaya anak-anak sudah pada tidur, tidak ada yang mengganggu, dan usahakan kalau menurut saya kalau bisa saat ujian tuh Bapak di belakangnya tembok, jadi kita tidak ada kan karena kamera ada proktor pengawas ya, ada kameranya jalan ya. Kalau misalkan di belakang kita tembok kan otomatis tidak akan ada orang lain yang warawiri di belakang kita, dan itu sudah membuat tenang lah, karena tidak akan ada yang dari yang akan bisa dicurigai karena di belakang kita nggak ada apa-apanya gitu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu membaca tips dan trik dari rekan-rekan yang sudah mengambil ujian GCL 1 nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di sini, memang banyak. Sebenarnya dari sini aja Bapak Ibu bisa melihat seperti mereka banyak yang lulus karena gitu. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini tips-tipsnya banyak Bapak Ibu. Kalau ini masih yang awal-awal ini masih saat menggunakan ujiannya itu berbentuk teori dan praktek, jadi benar-benar digunakan. Nah, di sini banyak ya Bapak Ibu, bisa dibaca lagi, kembali lagi. Kemudian persiapan di hari H-nya, jangan lupa baca email yang tadi sudah diberikan, yang memberitahukan bahwa ujian kita sudah ready, sudah siap dengan seksama. Kita harus benar-benar bacanya, benar-benar dipahami untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian petunjuk pengerjaannya, nggak usah kalau bisa jangan di skip membacanya, benar-benar literasi dalam membacanya ini dibutuhkan supaya Bapak Ibu lancar dalam ujiannya. Kemudian kerjakan soal hanya dalam waktu 3 jam Bapak Ibu ya, tidak lebih, karena kalau misalkan sudah lewat 3 jam Bapak Ibu belum selesai, otomatis tertutup untuk ujiannya ini lamannya tertutup. Nah, tips untuk soal teori nih Bapak Ibu, seperti tadi ya Bunda En juga tadi berkata bahwa untuk soalnya kita tuh kalimatnya agak-agak gimana ya, kalau untuk kita tuh agak-agak bukan rancu, agak-agak sulit dipahami, sedikit sulit dipahami karena memang itu bahasanya dari bahasa Inggris. Baca soalnya jadi benar-benar seksama, pahami benar-benar maksud dari apa yang diperintah dalam soal. Karena kadang maksudnya tuh seperti ini, tapi bahasanya kita harus paham banget gitu. Nih muter misalnya bahasanya agak bulat, taunya maksudnya maksudnya tuh ini gitu. Jadi benar-benar pahami, karena waktu 3 jam itu saya rasa
dengan soal 35 soal ini cukup lah ya, mungkin karena hanya Bapak Ibu tidak praktek, benar-benar pemahaman Bapak Ibu aja dalam memahami soalnya. Terus kemudian ikuti instruksi soal dan cek kembali jawaban Bapak Ibu sebelum dikumpulkan. Sama ya, kalau kita memberi petunjuk kepada siswa-siswa saat ulangan seperti itu, pelan-pelan dicek lagi kalau sudah selesai. Terus Bapak Ibu pilih jawaban yang mengedepankan penggunaan Google Workspace for Education, karena pasti pertanyaan-pertanyaan itu menyerempetnya ya ke arah Google. Kemungkinan jawaban yang mengedepankan tentang penggunaan Google Workspace for Education itulah jawabannya. Lalu Bapak Ibu pilih fitur GWE yang tepat sesuai dengan perangkatnya dan menjawab kebutuhan guru dan siswa. Jika Bapak Ibu stuck nih, ada soal yang satu susah, jangan Bapak Ibu berhenti di soal itu saja sampai menghabiskan waktu bermenit-menit. Silahkan Bapak Ibu juga bisa dapat mencari di bantuan Google. Ternyata kita bisa boleh membuka helpdesk-nya Google. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, masih bisa mencari bantuan di bantuan Google. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jangan terjebak dalam satu soal karena akan memakan waktu yang tahu-tahu waktunya sudah mau habis, tiba-tiba langsung tertutup laman ujiannya, kan akan menyulitkan diri kita sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu untuk persiapan kembali lagi. Nah, bagaimana jika tadi kita sudah mempersiapkan jaringan internet yang stabil, sudah persiapan kuota, sudah jaga-jaga, ternyata koneksi internetnya tetap terputus, tiba-tiba mati lampu, jadi restart lagi laptopnya. Nah, tenang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih bisa login dengan akun ujian, kemudian melanjutkannya lagi. Nah, jika Bapak Ibu masih memiliki waktu sisa, coba tolong diri soal-soal jawaban-jawaban soal itu cek lagi, khawatir ada yang terlewat atau khawatir ada yang harus diperbaiki ini. Jadi pelan-pelan saja Bapak Ibu, intinya tidak usah terlalu gerasa-gerusut, slow tapi pasti, supaya semuanya berjalan lancar. Nah, cara pengumpulan ujiannya nanti Bapak Ibu di bagian akhir ada seperti biasa ya, klik submit. Nah, untuk beberapa saat Bapak Ibu diminta nunggu, biasanya ada muter-muter selesai. Tunggu hasil ujian, nggak nyampe 7 hari sih Bapak Ibu ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, hanya berselang beberapa jam hasil sudah dapat kita ketahui di email. Kalau Bapak Ibu lulus nanti ada emailnya, tidak lulus juga ada emailnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak lulus bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa ngambil lagi ujian dengan email yang berbeda, tapi vouchernya mohon maaf Bapak Ibu dari Revo hanya memberikan satu vouchernya, hanya memberikan satu yang gratis. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum lulus di ujian yang pertama ini, Bapak Ibu bisa menebus lagi seharga $10, mungkin kisaran 150.000 yang kira-kira di saat ini. Nah, itu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengisi formnya seperti ini, atau Bapak Ibu bisa menghubungi lead coach Stephen ya untuk pembelian voucher ulang. Ini ada seperti ini ya. Sekarang berarti GCL 1 ternyata kisarannya 177.600 Bapak Ibu, karena ada PPN-nya ya 11%. $10 plus PPN 11%. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus, Bapak Ibu isi form ini, nanti akan mendapatkan kode voucher lagi. Nah, tips dari kami seperti tadi ya, Bapak Ibu baca kembali panduan ujiannya yang ada di classroom-nya. Kemudian Bapak Ibu kerjakan simulasi kerjakan simulasi uji kompetensinya. Kemudian Bapak Ibu gunakan Google Workspace for Education dalam kegiatan sehari-hari, sehingga Bapak Ibu pasti kalau sudah biasa digunakan tidak akan bingung dalam mengerjakannya. Kemudian pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Pastikan juga perangkatnya dalam kondisi baik, jaringan internetnya stabil. Gunakan Chrome yang versi terbaru, dan tenang saat mengerjakan ujian. Jadi pilih waktu yang tenang supaya kita juga tenang dalam mengerjakan ujian. Jadi Bapak Ibu hindarkan panik.
hindari panik. Apapun hindari panik. Misalkan koneksinya sedang terputus atau laptop tiba-tiba restart atau tiba-tiba mati lampu, mati listrik, tetap tenang supaya konsentrasi bisa terjaga. Dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal ujian. Nah, jika Bapak Ibu sudah lulus dalam ujian sertifikasi GCL 1 ini, Bapak Ibu akan mendapat 2 sertifikat dari Google dan dari Kemdikbudristek. Seperti apa sertifikatnya? Ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Jika sertifikat dari Google itu tidak ada jamnya. Di sini saya coba perlihatkan. Nah, seperti ini contoh dari sertifikat GCE dari Google. Jadi tidak ada jamnya Bapak Ibu kalau dari Google, hanya ada tenggat waktunya. Jadi sertifikat ini tidak berlaku selamanya Bapak Ibu. Berlakunya hanya 3 tahun. Saya terbitnya ini untuk punya saya ini tanggal 9 Mei 2021 dan expire-nya berlakunya sampai tanggal 9 Mei 2024. Nah, sertifikat ini diterbitkan berdasarkan waktu pengambilan ujian sertifikasinya Bapak Ibu. Saat itu saya melakukan ujiannya tanggal 9 Mei 2021, maka di sertifikat juga tertera tanggal 9 Mei 2021. Nah, ini ya, tidak ada jamnya Bapak Ibu. Jadi memang bagi Bapak Ibu mungkin yang PNS untuk kenaikan tingkat ini tidak kalau ditanyakan jam tidak ada jamnya. Tapi mungkin ini bisa juga untuk kalau untuk mungkin tidak ada jamnya aja Bapak Ibu ya. Ini kalau yang satunya lagi dari Kemdikbudristek ini ada jamnya seperti ini. Nah, ini yang dari Kemdikbudristek. Di sini ada struktur programnya dan bisa untuk kenaikan tingkat. Kalau bagi Bapak Ibu yang PNS ingin menggunakannya dalam kenaikan pangkat bisa digunakan karena memang kemarin saya sudah pakai dan bisa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil ujian, baik Bapak Ibu yang lulus maupun yang tidak, misalkan yang kemarin sudah mengambil ujian ternyata tidak lulus dan ingin mengambil ujian lagi ataupun stop itu, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan sertifikat, tapi sertifikatnya hanya 1, yaitu sertifikat GCE level 1 yang dari Kemdikbudristek. Dengan cara Bapak Ibu harus mengisi form, tapi kalau Bapak Ibu tidak mengisi form mungkin tidak akan terdata. Jika Bapak Ibu sudah mengambil ujian, silahkan isi form pengajuan sertifikat GMTL 1 batch 6 ini, diklik ya. Nah, ini harus diisi dengan data Bapak Ibu yang real, yang sesuai, karena kalau tidak sesuai nanti risiko ditanggung Bapak Ibu sendiri karena data ini akan masuk ke Kemdikbud dan yang akan ditulis dalam sertifikat ini sesuai dengan data yang Bapak Ibu berikan. Jadi berikan data yang selengkap mungkin dengan data yang betul. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kapan paling lambat untuk dapat mengisi form itu? Yaitu tanggal 15 Agustus 2022. Jadi tolong Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk mengisi form pengajuan sertifikat ini. Kalau Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu sudah ujian, sudah lulus, tapi Bapak Ibu tidak mengisi form ini, khawatir terlewat untuk mendapatkan sertifikat dari Kemdikbud. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, harap diingat ini jangan sampai lupa untuk mengisinya. Sertifikat partisipasi dari Repo dan Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang harus dilakukan lagi nih jika Bapak Ibu tidak lulus ujian? Kalau Bapak Ibu tadi saya sudah kasih solusinya, Bapak Ibu membeli lagi voucher yang tidak lulus, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu, saya nggak mau lagi lah capek ujiannya, tapi mau istirahat dulu misalkan. Tapi Bapak Ibu pengen tetap lulus ujian GCL 1, Bapak Ibu bisa mengikuti lagi program GMT level 1 di bulan Agustus. Hanya jika kita lihat sekarang sudah bulan Juli ya, bulan Agustus bulan depan. Jadi sangat disayangkan walaupun Bapak misalkan ada Bapak Ibu yang tidak lulus. Kalau dari kami sih rekomendasinya Bapak Ibu beli voucher dan ujian lagi. Karena jika Bapak Ibu ikut program GMT lagi, memang akan dapat nanti ke depannya akan dapat voucher gratis, tapi harus mengikuti tahapan-tahapan seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan. Kan mungkin memakan waktu ya. Nah,
Risiko yang kedua, jika mengikuti GMT lagi, ngulang ikut GMT lagi, tidak bisa mengikuti di level 2 dan trainer. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini program GMT level 2 dan GCT, Google Master Trainer yang atau GMT level 3 ini hanya ada satu kali. Hanya ada satu kali. Seperti di tahun lalu untuk program GCT juga hanya ada satu kali. Nah, tapi di tahun ini level 2-nya pun hanya ada satu kali. Jadi jika Bapak Ibu tidak lulus yang sekarang, kemudian Bapak Ibu tidak mengulang ujian lagi, kemungkinan untuk mengikuti ke level 2 jadi tidak bisa, karena ya itu tadi waktunya bentrok. Jadi lebih baik kalau menurut kami, Bapak Ibu ikut ujian ulang, misalkan Bapak Ibu tidak lulus di ujian yang pertama. Tapi kami harap, kami doakan Bapak Ibu bisa lulus ujian dalam satu kali ujian saja, langsung lulus. Jadi tidak perlu mengulang dan bisa lanjut ke jenjang level 2 dan trainer. Dan untuk trainer ini memang sama ya, hanya satu kali. Kemungkinan di tahun ini jika Bapak Ibu baru akan memulai level 2, untuk trainernya Bapak Ibu bisa mengikutinya di tahun depan. Seperti itu. Nah, seperti itu kiranya Bapak Ibu. Untuk tips dan triknya tadi ya Bapak Ibu sudah kami sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan. Saya tutup share screen-nya. Ya, lengkap sekali ya Putri ya. Putri, kalau untuk mengetahui browser kita terupdate gimana tuh Putri? Chrome-nya terupdate. Iya Bu, punten. Bu, ada ya tadi yang bertanya, Bu Lilis? Ya, Bu. Ya, lihat di akun saya, di situ ada lihat Chrome update. Ada di Chrome-nya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian setelan ya, Bu Lilis ya, kalau tidak salah ya. Sebentar. Itu terlihat versi Chrome kitanya. Ya, terlihat versi Chrome-nya. Kalaupun memang diperbarui, boleh lanjut diperbaharui gitu untuk versi Chrome. Jadi Bapak Ibu, boleh saya share screen aja ya Bu Lilis ya, supaya tidak bingung. Bagaimana, apakah Chrome saya sudah update atau belum nih Bapak Ibu? Bentar. Saya share screen aja ya. Di sini contoh untuk Chrome yang sudah update, di sini akan tertulis. Dari mana bisa tahunya? Kita lihat dari setelannya Bapak Ibu. Pilih setelan. Nah, di sini ada tentang Chrome-nya. Tentang Chrome, nanti akan ada keterangan kalau punya Chrome Bapak Ibu perlu update, nanti akan ada keterangan di sininya. Jadi Chrome-nya sudah versi terbaru, jadi sudah aman, bisa untuk melakukan ujian. Seperti itu kiranya Bu Ade. Baik, Putri, terima kasih. Ya. Satu lagi, Putri, kalau ya? dulu kan kita di level 1 itu kalau mau ujian kan pakai jendela samaran ya. Kalau sekarang kayaknya nggak perlu ya, Bu, login-nya itu. Mungkin untuk amannya memang kemarin kita menggunakan jendela samaran juga ya Bu Lilis ya, untuk kita menggunakan incognito. Tapi saya lihat di yang sekarang ini tidak ya. Bu Ade, waktu Bu Ade masih pakai praktek juga ya? Iya, saya masih dapat yang praktek sama yang teori. Kemungkinan masih ada praktek. Kemungkinan ya karena sekarang teori ya, jadinya tidak menggunakan incognito. Karena kalau praktek kan kita lihat, kita ada kirim ke quotes-quotes yang ada di soal itu ya. Kalau praktek mah kan seperti itu. Kalau teori kita hanya pilih jawaban aja, mungkin kira seperti itu. Atau mungkin ada rekan-rekan teman-teman yang sudah Bunda En atau yang lain yang melakukan ujian dengan bentuk soal hanya teori, bisa berbagi di sini. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Iya Pak Rahmatullah. Saya sudah bertanya di chat itu. Oh iya ini. Mungkin di luar dari ujian, mudah-mudahan sih lulus.
Maksudnya manfaat dari selain buat PNS kan naikkan pangkat tuh. Kalau yang buat ini yang biasa buat apa lagi Bu manfaat dari sertifikat itu Bu? Kali buat minjem duit gitu. Kalau yang untuk kenaikan pangkat itu hanya yang dari Kemdikbud ya Pak Rahmat ya. Kalau yang dari Google-nya mah, yang dari sertifikat Google itu hanya bukan hanya ya. Itu sebagai apa coba Bu Lilis? Sebagai bahwa kita ini sudah tersertifikasi sebagai pendidik yang bersertifikat Google kan seperti itu Pak Rahmat. Sebenarnya sih intinya untuk ilmu kita juga Pak Rahmat. Kembali lagi untuk ilmu kita karena kalau saya awalnya saya jadi yang nggak tahu si Google tuh ternyata banyak fitur-fitur seperti ini nih, akun belajar tuh banyak manfaatnya. Alhamdulillah karena mengikuti program ini jadi mungkin lebih tahu di awal dibanding teman-teman, karena teman-teman banyak yang baru paham dengan akun belajar aja hanya karena ada PMM nih. Awalnya karena PMM, lama-lama ada yang mengulik, oh ternyata akun belajar seperti ini ya, ada ruang chatnya. Teman saya kemarin ada yang seperti itu. Oh ya akhirnya seperti itulah. Betul, ada kepuasan tersendiri. Betul Pak Carka. Bisa menambahkan nggak Bu Tri? Oh ya silakan Bu Rin, ayo. Ya, kalau saya sih memang bukan hanya kepuasan, bukan untuk naik pangkat ya, sertifikat itu bukan untuk gaya-gayaan aja, memang untuk legalitas Bapak Ibu ya, legalitas kita kalau kita memang sudah tersertifikasi gitu ya, dan itu diakui secara internasional gitu Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya untuk PNS aja kan ya, bukan untuk PNS aja, untuk non PNS juga. Bapak Ibu kalau yang belum sertifikasi bukan sertifikasi Google ya, sertifikasi yang dari apa ya, dari PPG pemerintah yang belum PPG. Nah itu sertifikat itu sangat bermanfaat untuk saat uji UKIN. Bapak Ibu harus mengunggah portofolio kan ya, portofolionya ya diantaranya bisa sertifikat ini, dan ini diakui internasional Bapak Ibu gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk naik pangkat aja sih menurut saya ya. Legalitas ilmu kita selama mengikuti kegiatan GMT ya Bapak Ibu. Dan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat ini karena sudah legal, berarti sudah diakui. Bapak Ibu bisa bisa melakukan training gitu ya, melakukan pelatihan di luar kegiatan GMT ini gitu. Betul. Udah sah ibaratnya. Udah sah dan bukan apa ya, sebagai trainer ya. Iya betul. Dan kita itu ya Bu Rin ya. Nanti Bapak Ibu sudah lulus L1, L2 dan L3, nanti kita tergabung dalam GEG Bu Rin ya, itu diakui juga secara internasional. Jadi memang selain legalitas kepuasan, kita juga menambah teman sebenarnya. Karena situ ada komunitas-komunitas guru-guru dari seluruh dunia bahkan ya Bu Rin. Kalau saya lihat dari email kita itu banyak isinya tuh. Iya, betul. Seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia saja sebetulnya. Tapi itu diakui secara nasional, makanya internasional ya. Portofolio di UKIN PPG, tapi kalau masa lakunya habis apakah masih diterima di UKIN PPG Bu Rini katanya gitu. Kalau untuk sertifikat dari GTK-nya itu tidak ada masa berlakunya ya Pak ya, Pak Rangga ya, karena kita nanti akan dapat sertifikat tuh 3 dari Google, dari GTK-nya ada 2 sebagai peserta GMT dan juga sebagai trainer pengimbasan gitu. Jadi ada 3 sertifikat loh Bapak Ibu kalau sudah lulus, dan itu memang diakui oleh GTK. Dan bahkan kalau Bapak Ibu ya aktif ya, Bapak Ibu bisa bergabung di kami dan bisa melakukan koordinasi kolaborasi dengan dinas dan direktorat juga gitu ya. Dan untuk bisa lanjut juga ke L2 dan sampai GCT nih kalau kata Bu Lilis, betul. Itu jadi tidak, masa berlakunya tuh nggak habis Pak Rangga kalau yang dari GTK ya, kecuali yang Google memang per tahun ya, berlaku 1 tahun ya Bu Tri ya. 3 tahun Bu, untuk L1 3 tahun, tapi kalau sudah expire bisa ujian ulang. Bisa ujian ulang tidak tanpa mengikuti program ini lagi, hanya retake ujian aja kan. Kita mungkin bootcamp ya, seperti kayak bootcamp. Tapi kalau Bapak Ibu udah L1 pasti greget pengen ke L2 kan. Udah L2 greget pengen ke L3. Nah, kalau sudah nyampe L3 masa expire 1 tahun kalau tidak salah ya, 1 tahun atau 2 tahun ya, kalau udah L3 memang 1 tahun. Memang 1 tahun. Nah, kita pasti upgrade-nya tuh di level terakhir ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu sudah L1,
kemudian lanjut ke L2, L1-nya ya seperti sudahlah gitu ya, yang pakai yang L2 seperti itu. Nanti L2, L3. Tenang Bapak Ibu, jadi bisa di-upgrade nantinya. Kalau mau gratis, dapat vouchernya mungkin mengikuti kegiatan ini lagi, Bu Rin. Atau kalau enggak ya bootcamp gitu, atau pelatihan-pelatihan dari Revo bisa. Gitu kiranya. Oke. Pak Rohadi ini raise hand katanya. Kenapa Pak Rohadi? Ada yang tanya? Oh ya. Enggak. Ya, terima kasih ibu-ibu, Ibu Kartini yang hebat semua ini. Wow. Ada Bu Ini, Bu Tri, Bu Lilis ya, dan yang lainnya ini. Saya setuju dengan pernyataan Bu Rini tadi. Memang kalau yang namanya sertifikat, kita tidak bukan berarti gaya-gayaan Bu Rini ya. Tapi memang untuk upgrade pengetahuan kita itu yang paling penting. Dan memang setelah saya juga mengikuti GMT ini, nah sekarang juga saya mulai terbiasa untuk menggunakan Google Doc, Google Slide dan sebagainya ya. Karena memang kebetulan di sekolah saya dapat bantuan Chromebook ya. Nah, ini saya mau tanya di sini ke semuanya, terutama para mentor. Dan saya pernah bicara dengan Bu Rini. Saya kan rencana Senin Selasa itu untuk pengimbasan kepada siswa ya. Bentar Bu. Pengimbasan kepada siswa Senin Selasa, Rabu Kamis kepada guru-guru. Nah, sehubungan memang di siswa di saya itu belum begitu banyak ya di SMA Pulampel itu. Misalnya bagaimana kalau hari Senin saya misalnya baru ada 15 orang misalnya Senin nih untuk siswanya. Ya, dan materi mungkin baru nyampe Google Docs atau sama pengenalan Chromebook. Sisanya lagi karena memang ruangan kelasnya juga kecil, aulanya kita belum punya. Ganti siswa gitu, Bu ya. Dengan 15 siswa lagi, jadi 30 kan tuh, ya. Nah, kemudian hari Rabu dengan Kamisnya itu kan dengan guru-guru. Nah, kebetulan dengan guru-guru kita ada 24 orang guru. Berarti kalau lihat dari ketercapaian kan sudah ada 50 lebih tuh. Nah, maksud saya boleh tidak itu ya untuk yang hari pertama itu Senin 15 orang. Kemudian Selasa 15 gitu, tidak disatukan. Karena saya juga tidak mau ganggu KBM mereka gitu. Karena hari Senin Selasa itu saya mau pakai di ruang perpustakaan. Nah, kalau Rabu Kamis itu mau pakai aula untuk guru-guru. Mohon jawabannya ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih. Sama-sama. Tidak dicintai ya Pak Rohadi ya? Hormati dan nanti marah ya suaminya deh. luar biasa Bapak Kepala Sekolah ini Pak Rohadi nih, Bu Tri. Mangga sok dijawab. Jadi maksud Bapak dalam 2 hari itu 15 siswa kemudian hari besok berikutnya ya. Iya. Mungkin dengan cara ini Pak, itu kan secara sinkronusnya. Bapak buat secara asinkronus dengan penugasan bisa mungkin Pak. Walaupun 15 siswa itu hanya 1 hari ya Pak ya. Diberikan materi 1 hari, tapi diberikan juga pembekalan Pak. Jadi nanti secara asinkronus diberikan tugas atau diberikan tutorial tentang jadi materi-materi yang ada di form sertifikat itu tercapai kepada peserta. Walaupun hanya 1 kali tatap muka ya Bu, hanya 1 kali, tapi ada itu kan sinkronusnya. Jadi secara asinkronus dengan penugasan atau dengan tutorial, video-video tutorial yang silahkan kalian amati atau kemudian diberi tugas atau seperti apa, itu mungkin teknisnya Bapak sendiri. Bisa saja mungkin seperti Bu Ren, kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya sih bisa aja sih gitu teknis ya. Itu bisa aja teknis ya. Saat tatap mukanya boleh mau 1 kali, tapi supaya anak-anak dapat materi secara menyeluruh bisa dibuatkan Google Classroom, anak-anak join di Google Classroom, kemudian nanti materi-materinya bisa disampaikan melalui Google Classroom. Jadi ada sinkronus dan asinkronus gitu. Iya. Ya, mungkin saya tambahkan, terima kasih. Mungkin saya juga rencana betul ya ada asinkronusnya. Karena memang pertama saya membuatnya luring ya Bu ya. Nah, mungkin daringnya karena memang kadang bermasalah dengan jaringan, saya akan mencoba dengan Google Meet juga gitu. Walaupun mungkin tidak ikut semua ya, sekenanya mereka dapat sinyal gitu Bu ya. Jadi misalkan 1 hari saya ngasih materi ya, kemudian mungkin besok malamnya saya gunakan
bisa di Google Classroom atau bisa menggunakan Google Meet. Yang penting kan tercapai itunya, materi yang kita sampaikan. Dan yang paling utama untuk siswa, saya itu ingin memperkenalkan penggunaan Chromebook-nya. Itu, karena memang belum terpakai semua Chromebook-nya. Kita ada 54 buah Chromebook ya. Nanti ya. Iya. Nah, Luar biasa padahal bantuannya ya untuk SMA Pulau Ampel ini. Mudah-mudahan setelah nanti pengimbasan Pak Rohadi bisa dimanfaatkan Chromebook-nya. Iya. Oke, Berarti terima nanti kasih ada ya. pertemuan tatap muka, ada Google Meet ya. Ada Ya, betul, digabung. Ada Google Classroom juga. Ya. Lengkap. Mantap. Walaupun misalkan nanti terakhir tidak nyampe 50 nggak apa-apa ya, yang penting kita emang sudah berusaha untuk ngimbasin ya Bu ya. Iya, diusahakan memang 50 ya. Kalaupun tidak bisa, ambil ujian dulu Bapak Ibu, nggak apa-apa ambil ujian. Biasanya sih diperbolehkan ya Bu Tri ya, Bu Lilis ya. Iya. Biasanya di last minute itu masih diperbolehkan, tapi Harus punya komitmen untuk bisa menyelesaikan. Komitmen biasanya sih setelah menerima sertifikat level 1 itu nanti lebih percaya diri dan lebih diakui biasanya dapat permintaan tuh dari sekolah-sekolah terdekat tuh, Bu Rini misalkan ya dulu ya kayak gitu ya, bantuin kita dong. Nah, secara nggak langsung kita pengimbasan itu. Apalagi kalau sudah lulus GCE level 1 kan Bapak Ibu nanti masuk ke komunitas kita, biasanya kita kan mengadakan webinar, bisa pengimbasan di situ juga. Saya lebih pede tuh kalau sudah dapat sertifikat. Jadi yang penting sekarang berusaha dulu semaksimal mungkin, dapat berapapun peserta ya. Nanti setelah ujian ada komitmen tetap melakukan pengimbasan. Iya. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Jadi di kolom chat ada yang bertanya untuk ininya ya, dashboard, bagaimana untuk tahunya. Ini udah Bapak Ibu di copy aja, terus pastekan di browsernya, nanti akan kelihatan dashboard pengimbasannya. Nanti akan kelihatan jumlahnya ya Bu Tri ya. Oh, ada lagi ini Bu Ida, izin pertama jika tidak lulus ujian kemudian beli voucher, apakah bisa lanjut level 2? Bisa ya, asal lulus di level 1-nya. Jadi misalkan sekarang Bapak Ibu ujian terus belum lulus, terus mau coba tebus voucher lagi yang tadi itu, lulus Bapak Ibu, nanti ada program L2 langsung silahkan Bapak Ibu lanjut. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu lulusnya 1 kali atau 2 kali ujian, nggak ada masalah, yang penting sudah ada sertifikat bahwa Bapak Ibu ini sudah memiliki sertifikat L1. Nah, karena syarat untuk bisa mengikuti L2 adalah punya L1. Oh iya, ini ada di data studio, benar. Ada pertanyaan yang yang di luar nih, karena Pak Rohadi tadi cerita dapat 50 berapa tadi ya, Chromebook ya, 54 ya. Terus ada yang pengen gimana caranya katanya Pak Rohadi. Ada yang bertanya nih. Mana ini Pak Rohadinya? Karena itu bantuan langsung ya. Setahu saya ini Bapak Ibu ya, saya waktu itu mengisi materi nih, panggilan dari Dirjen SMP di Serpong, saya mengisi materi cara penggunaan Chromebook. Karena sekolah-sekolah SMP itu banyak yang belum paham penggunaan Chromebook. Nah, ini untuk sekolah yang pengen dapat bantuan Chromebook, setahu saya ya. Nanti mungkin Pak Rohadi bisa cerita ya. Kalau setahu saya sih itu memang dilihat dari Dapodik juga. Siap Bu Rini ya. Ya, dari Dapodik Bapak Ibu yang sarprasnya yang kurang terkait dengan TIK gitu kan. Alat TIK-nya gitu. Nanti akan dikirim gitu. Kalau Pak Rohadi Bu Rini tadi tanya tentang Chromebook ya Bu ya. Betul. Ya. Ini baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Untuk mendapatkan Chromebook memang kita di SMA Pulau Ampel itu awalnya betul tadi kata Bu Rini, terlihat di Dapodik kita juga bahwasanya sarana kita itu ya di TIK-nya masih belum ada. Nah, kebetulan saat itu kita mengajukan ke Dindik ya Provinsi Banten ke bagian Sarpras ya, sarana dan prasarana. Itu kalau tidak salah pakasinya itu Pak Daiman ya gitu. Nah, kita ajukan saja untuk bantuan sarana prasarana untuk pengembangan TIK. Nah, kita buat proposal ya. Kemudian setelah itu
kita harus sering apa namanya ya, komunikasi dengan mereka. Kira-kira bantuannya itu apakah berbentuk apa namanya, model bantuan DAK ataukah bantuan dari pusat. Nah, kalau kita misalkan dapat bantuan dari pusat, ya itu langsung kita dapat surat untuk apa namanya, pertemuan awal tentang model bantuan. Nanti waktu itu kalau tidak salah kita dikumpulkan di sebuah tempat ya di SMA di Tangerang waktu itu. Nah, kita akan diberikan bantuan berupa alat TK, diantaranya Chromebook. Itu ada 2 paket, satu paketnya 54 buah, berarti kalau 2 paket tinggal tambah aja di 108. Nah, speknya itu spek pakai Axio ya. Ada juga yang spek dapat Samsung, tapi untuk Banten itu speknya Axio ya. Nah, terlepas dari spek Axio atau Samsung, yang penting kita kan dapat bantuan. Nah, setelah itu dikirimlah barang itu ke sekolah kita ya, setelah kita melakukan agreement, setelah kita tanda tangan atau MOU dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Nah, bagusnya itu setelah kita diberikan apa namanya Chromebook tersebut, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Saya ya apresiasi ke Provinsi Banten. Setelah itu kami diberikan pelatihan guru TIK-nya. Guru TIK-nya diadakan pelatihan dari pusat. Nah, waktu itu tempatnya di SMA Kramat Watu. Di Ibu siapa? Ibu Fitri ya? Kalau nggak salah. Ya betul Pak. Ya. Nah, di situ kita adakan pelatihan di situ 2 hari. Nah, setelah pelatihan itu, maka si guru TIK-nya memberikan semacam pengimbasan lah ya ke guru-guru. Jadi alhamdulillah kalau di Pulau Ampel sebetulnya guru-guru sudah banyak kenal dengan Chromebook ya. Tinggal ya apa pemanfaatan akun ID-nya yang mungkin perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi sekali lagi kalau ingin mendapatkan bantuan Chromebook, kita harus sering intip-intip ya ke provinsi untuk bantuan sarana prasarana gitu. Itu barangkali ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rohadi. Ini mungkin untuk Bapak Ibu juga yang pada pengen Chromebook ya, itu terima kasih untuk insight-nya tadi. Bisa jadi gambaran ya, Bu Tri, nggak apa-apa ya. Karena ada yang bertanya tadi, betul. gimana itu katanya? Tuh Pak Carka juga ternyata pengen juga, pasti banyak yang pengen nih dapat bantuan Chromebook. Kalau setahu saya waktu itu memang ya harus emang berkaitan dengan Dapodik juga. Tapi bukan berarti kalau udah ada Bapak nggak adain ya di Dapodiknya. Kalau memang di Pulau Ampel kan memang belum ada tuh TK-nya, dan di situ dituliskan memang nggak ada, dan harus intip-intip tadi tuh ya dengan pihak dinas ya, koordinasi. Oke, silakan dilanjutkan lagi mungkin Ibu Tri, Bu Lilis dan teman-teman yang ada pertanyaan. Terima kasih Pak Rohadi sharingnya. Bapak Ibu bisa raise hand atau boleh di kolom chatnya terkait dengan pengimbasan dan langkah berikutnya di akhir kegiatan GMP ini. Bapak Ibu sudah mengerjakan simulasi ujiannya belum? Ya, utama itu ya, kalau belum coba simulasi jangan ya Bapak Ibu ya. berbahaya sekali. Karena kan ujian itu satu kali, jangan sampai nanti harus membeli voucher ya, karena gratisnya hanya satu kali ya Bu Tri ya. Ya, betul. Nggak boleh, jangan sampai. Dicoba simulasinya sampai nilai 90 ya? 90 minimal. Tapi Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan sebenarnya ada jawabannya ya, bisa dipahami lagi, coba lagi, insya Allah dapat 100. Iya, betul. Apa masih ada yang kesulitan untuk mengerjakan simulasi? Kayak tadi saya lihat di chat, Bu Indah minta untuk dijelaskan tentang simulasi ujian. Bapak Ibu nanti di form ujian itu diminta untuk mengisikan kode ya, kalau tidak salah itu kode simulasi ujian. Kodenya itu 16/2022. Bapak Ibu mau bisa ditanyakan ke mentornya masing-masing kodenya. Karena memang ada kodenya, dan untuk pengisiannya sebenarnya Bapak Ibu hanya tinggal mengisi sesuai dengan perintahnya aja ya, terus dikerjakan ininya, soal-soalnya. Itu aja. Ada lagi? Sama itu Bu. Dan satu juga ya, yang meminta jawaban 2, membutuhkan jawaban 3 nanti akan tertera ya Bu Tri? Iya, betul. Di simulasi.
Kemudian setelah melakukan ujian, Bapak Ibu jangan sampai terlewat tadi untuk mengisi form pengajuan sertifikat Nah. dengan mencantumkan nama, alamat, Nama SD, nama sekolah. nama sekolah dan alamat email mentornya jangan sampai salah. Iya. Mudah-mudahan semua lulus ya Bapak Ibu, tidak tanpa harus mengulang. Tapi walaupun harus mengulang, mudah-mudahan pun lulus, jadi bisa lanjut ke L2. Amin. Memang di L2 tadi, ya ada yang bertanya, apakah setiap level ada pengimbasan? Ada Bapak Ibu. Dan bukan menakuti, di L1 50, di L2 kita target 100 ya kalau tidak salah Bu Lis ya. Ada target 100 dan di L3 itu berapa ya lupa. Ada lagi. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu. Bu Tri, Ya, Pak Rahmat. Silakan. Sob. boleh tahu simulasi sama soal ujian hampir mirip tidak? Kembali lagi Pak Rahmat, saya juga tidak merasakan ujian yang teori semua ya. Kalau pengalaman yang dulu mah ya ada apa ya? Hampir mirip, cuman ya itu tadi dari bahasa beda Pak Rahmat. Kan kalau yang disimulasi bahasa Indonesia banget ya. Karena sudah disesuaikan. Kalau yang ujian itu bahasa Indonesia translatean, terjemahan ya kita agak-agak gitulah Pak Rahmat. Jadi ya seperti tadi saya bilang, maksudnya mah A, tapi muter dulu ke C, D, E gitu. Akhirnya ternyata A juga gitu. Tapi intinya mah pelajari kisi-kisinya ya Bu. Ya, intinya dipelajari dan ini Pak, gunakan aja. Kalau Bapak sudah nyoba ya fitur-fitur yang ada di GWE itu, insya Allah bisa deh. Udah gitu masih bisa menggunakan Google Help-nya itu, bantuannya itu masih diperbolehkan kan tadi seperti yang tadi disampaikan. Bisa boleh sambil membuka gitu. Ya artinya sekitar itu ya. Ya, sekitar itu tidak akan melenceng ke jauh-jauh sih sebenarnya karena tentang penggunaan Google Workspace aja sebenarnya. Ya, makasih Bu. Kata yang sudah ikut mah teman saya kemarin habis ujian. Ya. Itu yang dari simulasi itu. Oh ya, alhamdulillah kalau dari simulasi karena Kisi-kisi. kita nggak ngerasain dia yang teori semua jadi kurang paham juga nih kalau itu ya. Bu ya, yang dari simulasi. Katanya sih mirip ya, mirip dengan Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu kalau begitu kerjakan Ada simulasi. pencerahan. Kerjakan simulasi dan praktek kan saja yang sudah diingat-ingat dibuka-buka lagi TO-nya baik praktek maupun teorinya. Apalagi kalau praktek otomatis kita mengerjakan langsung ya. Hanya kadang kita bisa prakteknya teorinya untuk penjabaran teori agak kesulitan kadang seperti itu menemui, tapi insya Allah bisa lah Bapak Ibu kerjakan simulasinya, jangan lupa itu aja. Ya. Satu lagi Bu. Ya. Kan katanya ada kamera samping gitu. Ya. Maksudnya kalau sama dia ada yang nonton gitu para masyarakat ya. Ya. Ulangi mohon apa? Diulangi lagi karena tadi kayaknya suaranya agak. Tadi kan kata Ibu ada kameranya tuh kita sedang ujian. Umpama kita dari hasil simulasi kita print, kita pelajari, terus kita agak pusing nih, kita nyontek aja di situ. Berarti Pak kan kamera itu hanya sebatas kayak kita zoom aja nih Pak. Kita zoom kan cuma kepala saya aja nih yang kelihatan. Kalau kertas itu ada di depan, tapi kita itu kan sebenarnya pintar-pintar kita juga sih Pak. Tapi usahakan ya enggak, cuman kalau memang udah mentok banget gitu. Rahasia itu Pak. Ya, teknis itu Bapak. Teknis. Jangan gugup. Saya nggak gugup, cuma takut doang, takut salah. Tenang aja Pak, tadi kata saya tadi, hindari panik. Kalau Jangan panik panik aja. Jangan kelihatan nyonteknya aja gitu Bu ya. Ya, gitu aja Pak. Mungkin Boleh ada minum nggak sih Bu di sebelahnya gitu Bu? Khawatir kita Boleh. panas, dingin, deg-degan gitu kan. boleh Bu makanya ya. Di sekolah. Nggak usah dibawa deg-degan Bu. Ya halo. Insya Allah bisa Ibu. Siapkan makanan tuh, kata Bu Lis juga siapkan makanan dan minum. Terus jangan lupa Bapak Ibu, kalau bisa kalau memang udah mau buang air kecil atau buang air besar silahkan dulu, siapkan dulu tuh supaya nggak tanggung nanti lagi mengerjakan tiba-tiba kerasa pengen ke air kan agak memakan waktu juga gitu. Walaupun nggak apa-apa, cuman kan memakan waktu kita sendiri, mengurangi waktu kan. Siap. Insya Allah nanti. Insya Allah dicoba yang. Oh tidak meninggalkan PC ya benar-benar ya Allah. Jadi usahakan tidak itu persiapan untuk
ya hajat kita tuh yang untuk ke belakang kalau bisa sebelumnya jangan sampai terasa lagi saat mengerjakan karena membuyarkan konsentrasi juga seperti itu. Sayang kan kalau misalkan ya karena ada proktor kan kalau kita meninggalkan khawatir dikira kita mencari bantuan. Sama seperti mungkin hampir mirip kayak AKM kan, AKM menggunakan proktor juga, kita tidak kalau bisa tidak boleh meninggalkan tempat seperti itu Bapak Ibu. Waduh, bawa pispot. Paraman. Bawa pispot. Baik, mohon izin berbagi Putri. Oh iya, silakan Ibu. Iya, saya Yuli Ibu dari Kabupaten Lebak. Kebetulan memang kemarin saya sudah berkesempatan ya untuk mengikuti ujian gitu. Memang awalnya seperti teman-teman ya Bu, agak deg-degan gitu. Tapi pas ujian, alhamdulillah sih tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Betul. Penting kalau memang bagaimana hasilnya? Alhamdulillah bagus, lulus Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi itu sudah ada rekan kita yang sharing berbagi nih. Jadi Bapak Ibu tenang ya, nggak usah deg-deg. Pasti awalnya gitu ya Bu Yuli ya. Ya betul Ibu. Sebenarnya asal kita sudah mengikuti prosesnya, sudah mengikuti latihan-latihan yang ada di Google Classroom itu ya Bu, dari TO-nya, baik TO ataupun praktek, mengerjakan uji kom dan simulasi itu insya Allah tidak bukan sesuatu ya. Ujian itu insya Allah hampir semuanya memang sudah ada di simulasi Ibu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sudah mengikuti simulasi insya Allah bisa mengerjakan ujiannya. Cuman kemarin itu memang ada sedikit trouble-nya itu pas justru mendaftar ujiannya nih Putri gitu. Pas mudah-mudahan teman-teman tidak ngalamin ini ya. Saya sudah mengikuti apa itu yang sudah ada Coach Gusman sampaikan di YouTube itu ya. Saya panduan ya. Daftar ujian itu satu persatu runtut, tapi ternyata pas di akhir itu tidak muncul ujian yang untuk Indonesianya Bu, versi betul. Versinya ya. Mungkin perlu teman-teman perhatikan sebelum membelanjakan voucher, pastikan muncul yang mau kita ikuti itu ujian yang berbahasa Indonesia, Ibu. Saya coba beberapa kali itu tidak muncul bahasa Indonesianya aja, sampai saya kontak mentor saya, pokoknya udah diwanti-wanti jangan sampai muncul aja bahasa Indonesianya. Akhirnya itu Putri saya coba menggunakan akun Gmail biasa. Jadi awalnya pakai Gmail Belajar ID gitu ya, kemudian nggak bisa. Saya coba lagi menggunakan Gmail biasa, alhamdulillah bisa tetap muncul nama kita meskipun tidak menggunakan Belajar ID. Jadi yang pasti pokoknya harus muncul bahasa Indonesia aja itu Bu. Begitu. Memang itu kasus seperti itu dari tahun lalu juga seperti itu Bu. Banyak ada beberapa teman juga yang saat mendaftar tidak milih yang bahasa Indonesia, akhirnya kesulitan ya Bu. Selanjutnya kesulitan ya. Kan betul. Wanti-wanti aja untuk teman-teman, nanti jangan terburu-buru, jangan dulu dibelanjakan vouchernya sebelum muncul itunya ujian yang untuk bahasa Indonesianya. Iya betul sekali, seperti tadi sudah saya sampaikan, pelan-pelan tapi pasti baca sampai paham banget baru kita melangkah gitu, jadi supaya tidak tersesat karena ini hanya satu kali kesempatan dan betul. Baik Bu. Untuk itunya, untuk dalam pengerjaannya harus menggunakan incognito atau biasa aja nih? Ya, biasa aja Bu. Nanti kita ada email, setelah itu ada email persiapan ujian, menyatakan siap ya. Kemudian kita udah pilih waktu yang pas, kita klik ujian, itu memang nanti muncul seperti yang tadi Ibu sampaikan, layar pengawas itu ya Bu. Begitu, nanti sebenarnya nggak langsung sih Bu, itu ada beberapa kayak peraturan-peraturan kita oke. Harus siap Bu. Baru muncul layar gitu. Kita udah siap mulai. Tidak menggunakan jendela samaran atau itu langsung. Dan memang kemarin pengalaman saya Ibu harusnya kan 3 jam waktu ya. Saya salah informasi, saya pikir juga ada prakteknya. Saya agak ngebut tuh, akhirnya 60 menit selesai. Dan lulus ya. 3 jam. Jadi nanti teman-teman mohon untuk tidak buru-buru, betul itu 3 jam. Dan untuk kelulusan, begitu kita lulus akan langsung muncul Bu di akhir, begitu kita pengukuran langsung muncul selang. Iya, kalau kita ada selang 1 jam sudah turun, sudah landing untuk sertifikatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada rekan kita yang sudah lulus, dan mungkin yang seperti tadi Bu Lili sampaikan, mengapa tahun lalu menggunakan jendela samaran atau incognito karena ada prakteknya mungkin Bu Lili ya. Jadi untuk tahun ini kita biasa aja nih mengerjakannya, tapi ya tadi yang Bu Yuli sudah sampaikan juga berbagi pengalamannya. Bapak Ibu tenang, pelan-pelan, sabar, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru. Insya Allah bisa. Kerjakan tahap-tahapnya tadi, pengimbasan sudah,
Kalaupun yang belum selesai tapi sudah sebenarnya Bapak Ibu jika sudah mulai pengimbasan, Bapak Ibu belum mencapai target 50 nih. Bapak Ibu kan ada yang tadi bertanya ya, gimana ya saya bisa ujian enggak? Yang penting Bapak Ibu komitmen benar-benar Bapak Ibu berkomitmen untuk menyelesaikan ujian, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan mentornya. Tapi sudah siap ya, Bapak Ibu sudah siap mau ujian, bisa konsultasi dengan mentornya, bilang ke mentornya diizinkan atau tidak saya untuk ujian L1 ini. Jika mentor sudah oke, Bapak Ibu mengisi form ya kalau tidak salah ya, kesiapan untuk ujian dengan syarat kalaupun Bapak Ibu sudah lulus di L1, lanjutkan pengimbasannya, jangan sampai terputus karena dari awal sudah komitmen kan dengan mentor, tanggung jawab bersama jadinya kan. Kalau misalkan Bapak Ibu terputus karena saya sudah dapat sertifikat, udahlah gitu. Nanti mentor juga kan tidak tanggung jawabnya, jadi ya sama-sama lah gitu. Kita saling bantu dan Bapak Ibu juga sebenarnya dengan pengimbasan ya memperdalam keilmuan Bapak Ibu kembali, sebenarnya seperti itu. Gitu kiranya Bapak Ibu. Pak Masud ini mengangkat tangan ya. Mungkin Pak Masud silahkan. Ya, siap. Punten Ibu, boleh bertanya di luar konteks ini mungkin ya? Ya, insya Allah kalau bisa menjawab saya jawab. Ya, di luar konteks perihal ujian maksud saya. Kemarin saya kan mengajukan akun belajar ya melalui link dari Pak Kapten ya, Pak Dudi ya. Saya belajar Kapten. Sudah ada hampir seminggu ya, tapi belum ada tanggapan. Saya cek daftar SD sekolah yang saya ajukan masih belum ada ya. Kan di situ ada link daftar yang emang di ACC sama oleh Pak Kapten ya. Iya ya. Saya cross check setiap hari, tapi SD yang saya ajukan tidak terlihat ya. Untuk pendaftaran itu mungkin karena sekarang ini akun belajar ini mulai viral lagi, booming lagi dengan adanya PMM ya Bapak. Jadi nggak hanya 1-2 sekolah yang mendaftar lagi, sebenarnya ada beberapa. Seperti yang, jadi kita hanya bisa menunggu seperti itu. Karena yang berkewenang untuk meriliskan akun belajar ya dari pusat, dan saat ini untuk tadi Bu Rini juga udah sampaikan ya, untuk di SD aja sedang ada trouble nih untuk adminnya. Dan akun-akun yang belum diaktifkan dari pertama, dan kan di dashboard admin tuh bisa terlihat ya sudah berapa byte yang digunakan. Kalau masih 0 itu terhapus tadi seperti yang Bu Rini sampaikan. Saya juga sudah menemukan ada beberapa kok tidak bisa direset, ternyata akun itu sudah tidak ada, sudah dihapus. Jadi dari Kemdikbud sudah merahapus akun-akun yang tidak aktif, dan otomatis akun-akun yang dihapus itu ternyata orangnya masih ada ya, karena sekarang ada PMM, mereka sibuk lagi tuh. Jadi pengajuan baru, jadi mungkin dari di sana pun menumpuk gitu Pak Mas Ud. Jadi intinya ya cuman bisa kembali lagi menunggu sampai ada, karena bukan dari kami ataupun dari Pak Kapten gitu, tetap aja dari pusat, dari Pusdati. Iya, oke siap. Kira ajuan saya tuh belum di ACC karena jadi seperti setiap hari saya melihat update, kok sekolah lain masuk, sekolah yang saya ajukan belum gitu. Betul, karena memang mungkin antriannya panjang atau bagaimana ya, kami juga kurang paham ya untuk kesananya, proses di sananya kita nggak tahu gitu Pak. Oke siap, atur nuhun Ibu. Sama-sama Bapak. Ada yang kembali, Bu Yuli jawabannya di sana. Pak Carka ini kan sudah dibilang, Bu Yuli sudah menyetujui perjanjian nih, ada perjanjian rahasia NDA-nya, tidak boleh menyebarkan, jadi tidak bisa ya Pak Carka. Suaranya bermasalah Bu Lilis nih. Untuk ujian opsional ya Bapak Ibu, mau pagi, siang, sore, malam, yang penting Bapak Ibu di waktu yang Bapak Ibu rasa bisa tenang tanpa gangguan gitu. Kenapa tadi saya bilang saya malam? Karena saya ya seperti menghindari gangguan aja. Gitu. Udah Bu. Nggak kedengeran Bu Lilis, suaranya nggak masuk. Nggak kedengeran. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bu Lilis sedang trouble ini jaringannya.
Tapi kemungkinan Bapak Ibu jangan khawatir ya, tadi Bu Yuli juga sudah lulus. Karena ini soalnya teori, mungkin tidak akan terlalu berat beban pakai internetnya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu cukup lah gitu, nggak harus kenceng banget juga kayaknya sih. Kalau menurut saya bisa. Kalau waktu saya itu kenapa benar-benar ditekankan jaringan internet harus stabil, karena praktek itu online langsung. Waktu pengalaman kami yang dulu, kalau sekarang kan hanya teori, jadi kemungkinan mudah-mudahan walaupun misalkan sedang trouble dikit gitu, tetap masih bisa jalan gitu lah Bapak Ibu. Semoga aja seperti itu ya. Kalau kami waktu tahun lalu tuh karena praktek ada tugas untuk mengirimkan email ke orang Google, kan otomatis langsung kalau misalkan koneksi internetnya nggak stabil, benar-benar jadi nggak bisa nyampe ke sana gitu. Mudah-mudahan untuk sekarang tidak ada gangguan ya untuk masalah jaringan. Yang terpenting yang tadi Bu Yuli sudah sampaikan, Bapak Ibu simulasinya dikerjakan benar-benar Bapak Ibu ya. Nggak harus dihafal sebenarnya, tapi paham. Kalau sudah paham kan otomatis hafal gitu Bapak Ibu. Bisa mengingat-ingat. Mungkin seperti itu kiranya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu Rin, ada yang mau ditambahkan? Atau Ibu teman-teman yang lain ada yang ingin berbagi, silahkan. Mungkin yang ada yang sudah ujian lagi atau bagaimana? Mangga Bapak Ibu yang udah yang udah tersertifikasi ya, mungkin Bu Ade mungkin yang mau menambahkan. Kalau saya tadi udah. Bu Ade apa Bunda Sudah En? cukup Bu Sudah cukup. itu. Oh, mau nanya ini nih, kalau dulu saya pas pemilihan waktu ya itu bukan waktu bagian Indonesia ya? Iya. Ngikutin waktu sana itu gimana tuh Bu? Harus sesuai. Jadi jangan sampai kita nggak sama nih waktunya. Jadi kira di sana jam 1, kita ngikutin di sini jam 1, ternyata bukan. Untuk waktu. Ada pilihan waktu ya? Kalau saya perasaan enggak ya? Enggak ya. Gimana siapnya kita? Jadi ya kita kan pasti ada perbedaan GMT ya, berapa jam seperti itu kan ya. Mungkin bedanya kalau saya ingat saya ngerjakan malam waktu itu. Di sertifikat saya mengerjakan tanggal 8 padahal, tapi keluar sertifikat tanggal 9. Mungkin karena perbedaan waktu. Soalnya iya, tengah malam ya. Iya, sama-sama kayak gitu paling. Cuman itu aja sih perbedaannya. Enggak, maksudnya kan untuk nebus itu dikasih waktu 8 hari tuh. Nah, maksudnya kan 8 hari waktu sana, bukan waktu kita. Jangan sampai kelewat gitu, Bu. Iya. Sampai angus vouchernya. Bu Ade, karena itu 8 hari ya dari Google. Kalau kiranya mungkin nanti kalau misalkan ada menti yang sudah mendaftar, ditekankan jangan sampai 8 hari kita sampaikan. 7 hari lah. Betul, karena ngikutin waktu sana ya. Nah, karena ini mengikuti waktunya waktu mana sih Google? Amerika ya. GMT-nya beda dengan kita gitu ya, plus berapa jam gitu kan. Nah, iya Bapak Ibu gitu. Kayaknya untuk antisipasi yang tadi seperti Bu Ade bilang, jika Bapak Ibu sudah tebus voucher, jangan terlalu lama. Kalaupun Bapak Ibu kira-kira belum siap, jangan langsung ditebus vouchernya. Mungkin lebih amannya itu tebus voucher sekarang, maksimal 2 hari kemudian Bapak Ibu ujian. Jadi tidak menunggu lama dan menghindari kemungkinan voucher itu hangus ya. Mungkin seperti itu. Ya, jangan mepet di hari ke-8 gitu ya. Betul. Jadi persiapkan diri dulu, sudah siap gitu. Sudah siap langsung lah kalau bisa mah ya Bu Ade ya. 2 hari lah lebih kan. Kalau kita mau nebus voucher otomatis kita sudah ada persiapan nih gitu kan. Nggak mungkin kita mau nebus voucher ternyata masih nantilah seminggu lagi. Kayaknya sayang gitu, khawatir hangusnya ini yang sayang banget kan. Biasanya coach juga ngasih vouchernya itu di hari-hari tertentu gitu ya kalau dulu mah. Di hari Jumat gitu ya? Misalkan gitu tuh udah di-share vouchernya. Jadi kita ngajuin dulu tuh melalui Google Form kan. Nggak langsung ya? Nggak langsung dapat juga vouchernya kan habis pengajuan. Nanti coach itu biasanya sudah share gitu tuh di hari Jumat biasanya. Tiap Jumat, kemudian ya melalui email ya, harus sering-sering cek email ya. Mungkin Bu Yuli kemarin bagaimana itu pengalamannya Bu Yuli? Masih ada Bu Yuli? Oh iya, yang terbaru ya. Yang terbaru. Gimana Bu Yuli? Iya, kebetulan memang sama Bu, 8 hari waktunya ya untuk
vouchernya. Cuman kemarin memang saya konsul terus sama mentor saya gitu ya, gimana baiknya, namanya mohon bimbingan ya Bu ya, anak baru gitu. Udah gitu memang disarankan sama coachnya hari ini kita tebus voucher, besok kita ujian. Jadi Iya. kan bahwa voucher sama ujian kita tuh nggak jauh. Menghindari kehanggusan itu ya. Iya betul. Wih, keren ya. Ini ada Udah lulus rekan juga yang- masih mengikuti. Udah lulus masih mau betul bisa berbagi, mau berbagi Bu Yuli, keren. Bu Rini senang kalau ada Bu Rini, kebetulan memang awal tertarik dengan GWE itu sudah belajar dulu sama Bu Rini kebetulan. Itu Bu Yuli dari mana Bu Yuli? Dari SMP 2 Maja Ibu, kemarin sempat bareng di Serpong di BIMTEP TIK. Oh, sama saya. Sarpras. Iya. Oh gitu, ya Allah Ibu Yuli, ya ampun, punten. Ini Bu Yulinya off cam sih ya, Bu Yuli off cam ya. Oh iya, ini peserta BIMTEK TIK nih yang dapat bantuan Chromebooks ya, Bu Yuli. Iya betul. Iya, ya 3 hari di Hotel Santika ya Bu Yuli ya. Ya ampun, Betul. saya lupa. Betul, iyalah kalau Bu Yuli ini udah dapat ilmunya udah beberapa kali ya, udah tentang GWE ini, makanya udah ngelotok gitu kan. Alhamdulillah sudah beberapa kali, betul Bu Rini. Awalnya itu sudah ngikut dengan Duta Rumah Belajar dengan Bu Ai sama Bu Lilis waktu itu pertama. Kemudian kita ikut juga dengan Kokapten Lebak, Pak Karim juga sudah pernah gitu. Nah kemudian ketemu lagi sama Bu Rini, alhamdulillah kemarin bertambah lagi ilmunya dan pas ngikut, alhamdulillah bisa mengikuti. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih teman-teman juga bisa mengikuti jejak Bu Yuli yang lulus nih ya tahun ini. Ya, senang Bu Yuli bisa ketemu lagi. Sama-sama Ibu. Sukses semua buat Bapak dan Ibu yang siap-siap ujian. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Amin. Amin ya Allah. Ini ada yang bertanya, untuk L1 B7 ini untuk yang baru atau apa tuh? Apa kita juga boleh? Jadi Bapak Ibu untuk L7 nanti yang memang yang baru, dan untuk yang belum lulus sekarang. Bapak Ibu yang belum lulus, tapi kalau tadi saran saya kalau belum lulus mendingan tebus voucher lagi deh daripada ulang lagi GMTL 1-nya lagi, kan harus pengerjaan proses dari awal sebenarnya. Itu sih ya Burin ya, Mulis. Betul. Kalau misalkan ngulang lagi ya mungkin memang ilmu bertambah pasti ya, ilmu nggak akan ini makin upgrade, cuman mungkin waktu ya ngulang lagi dari awal seperti itu. Iya, sayang ini udah betul Pak, ngulang lagi ya. Tapi Pak Rangga mudah-mudahan langsung lulus Pak, nggak harus nembus voucher lagi. Amin. Doakan semoga menti semua yang ada di Banten ini lulus semua dalam GCL 1. Amin. L2 semua. Nanti akan bertemu dengan rekan-rekan mentor yang mungkin nanti bersama-sama nanti ya Burin ya. Iya Bapak Ibu yang jadi mentor sekarang yang baru di level 1 ya, nanti barengan nih Bapak Ibu. Jadi bareng di level 2-nya dengan mentornya, mungkin kalau yang mentornya baru lulus level 1. Jadi begitu level 1 lulus tuh bisa jadi mentor kan ya. Iya kan, kemarin yang batch 5 kemarin ya. Nanti bisa jadi Bapak Ibu bareng dengan mentornya di level 2. Dan Bapak Ibu kalau tidak salah juga bisa menjadi mentor di batch 7 Burin, kalau tidak salah saya baca tuh yang lulusan L6 ini bisa nanti batch 6 ini bisa untuk bisa mentoring teman-teman peserta di batch 7 nanti. Betul. Ya sama seperti yang sekarang ini Bapak Ibu kan di L6 di L1 batch 6 ya. L1 batch 6. Kemudian yang kemarin di batch 5 itu bisa jadi mentor Bapak Ibu padahal baru level 1 juga. Nah, Bapak Ibu juga bisa jadi mentor gitu kan ya. Kalau udah lulus untuk yang di batch 7 gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu lulus kemudian jadi mentor ya, keren. Kita jadi terbang bersama gitu ya Bapak Ibu. Kita terbang bersama, landing pun bersama gitu. Putri tambahan nih, Putri boleh? Oh iya boleh, Bu Deti. Oh Bu Deti ya, Bu Deti. Tambahan ini karena memang saya juga tipikal orang yang pelupa, untuk ujian itu sebaiknya di set untuk ininya, untuk waktunya. Waktu ujian itu disimpan boleh di kalender, boleh di alarm.
di semua tempat saat ujian 1 hari sebelum ujian Iya. itu harus sudah ringing gitu loh. Betul. Karena saya tuh orang yang pelupa gitu. Bukan karena sibuk tapi suka sok sibuk gitu. Tapi akhirnya terbengkalai lupa gitu tuh. Oh, saya hari ini ada jadwal ini, hari ini ada jadwal ini gitu. Iya, iya. Ya baiknya untuk yang belum, kalau ketika sudah di ACC untuk ujian, udah dapat vouchernya itu langsung saja disiapkan itunya pengingatnya. Supaya tidak lupa nanti kalau udah kelewat. Saya mengalami waktu itu kelewat, itu benar itu Bu Rini. Pernah saya kelewat itu. Akhirnya saya coba lagi, saya ulang lagi, ternyata bisa gitu. Karena memang terlewat waktunya dan yang mengingatkan alhamdulillah banyak nih rekan-rekan dari master-master yang ada di sini nih mengingatkan terus, Bu, besok ujian gitu. Karena saya minta tolong diingatkan gitu. Ya itu tambahannya, mudah-mudahan di setel pengingatnya. Iya, betul. Ibu jangan sampai terlupa ya. Iya. Khawatir terlupa. Sama saya Oke, banget. sudah pukul 3:01 nih, Bu Tri. Masih ada lagi nggak yang bertanya? Kalau enggak, kita cukupkan Bapak mungkin Ibu. ya. Kalau Kasihan Bu Trinya udah 2 jam. Gak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalkan masih ada yang kurang bukan kurang dimengerti, masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekarang belum ditanyakan, nanti tahu-tahu ada pertanyaan bisa ke mentornya masing-masing, karena sama aja ya Bu Rin ya, kita sama-sama satu GCE Banten, dan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua lulus seperti tadi ya di awal, kita naik pesawat bersama, ujian, lalu kita landing sama-sama di GCE Banten dalam satu wadah GCE Banten. Seperti itu. Oke, Bu Lilis nggak bisa keluar suaranya. Iya ya. Kayaknya lagi serak ya Bu Lilis. Lagi. Iya ini tumben Bu Lilis nih. Mikrofonnya kayaknya trouble. Kirain karena awal ngajar Bu Lilis. Awal ngajar gitu. Suaranya konser. Ada Bu Heni biasanya bisa ini sumbang pantun Bu Heni. Oh iya Bu Heni. Sumbangan pantun lagi. Ya. Pantunnya lagi nggak ini. Lagi nggak bikin pantun. Aku lagi nggak bikin pantun. Oke deh, baik. Oke Bu Tri. Oh ada pantun Oh, Parangga. Parangga ada pantun. Mangga. Sok Parangga silahkan. Iya Bu. Mana nih Ada Parangga? pantun dari saya nih. Pancake Beli dong, kayu Mbak. ke Kota Batam Bu. Cakep. Ah, see you next time ya Bu. Oh, mantap. Cuma sedikit kok pantun. Bapak Ibu, Bapak Ibu silahkan on cam-nya ya. Kita foto bersama dulu yuk. Oke, kita on cam dulu, on cam semuanya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum tunggu kita sudah- bentar. Pasang wajah cantik. Siap ya, Bapak Ibu, ayo. Siap, yang lainnya on cam dong. Budian sambil ngajar ya, soalnya ya. Pak Carka, Bu Yeni. Surya udah ready nih. Yuk, Pak Carka, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Subiha. Halo Bu Subiha. On cam dulu yuk, kita foto bersama dulu sebelum kita sudahi. Sekali. Oke, sudah screenshot masing-masing ya Bapak Ibu. Saya sudah screenshot dokumentasi saya. Baik, ke Bu Tri mungkin yang sekalian menutup kegiatan. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di room ini. Kami harapkan dan kita doakan semua Bapak Ibu para peserta GNPL 1-6 ini bisa lulus ujian juga. Dan kita bisa sama-sama lanjut ke L2, lanjut lagi ke L3, kita terus terbang bersama
Dan kita lindungi bersama di wadah GCE Banten ini Bapak Ibu, semangat terus. Bapak Ibu jangan deg-degan. Seperti tadi Bu Yuli sudah ada contoh ya. Awalnya deg-degan juga akhirnya slow aja, jalan aja. Bu Rini, aku mau nanya. Oh, boleh ya Bu Rini? Oh iya boleh, silakan. Bentar, Bu ini Ade. tanya di luar itu. Bu Rini, Gmeet-nya kok masih bisa ngerekam ya? Pakai yang apa nih Bu Rini nih? Nah, ini Bapak Ibu kan mau pengimbasan kemarin, Aku penasaran dari tadi. pengen bisa recording pakai Google Meet ya Bapak Ibu. Memang di awal tahun 2022 ini fasilitas recording tidak bisa dilakukan dengan menggunakan Google Meet. Namun untuk para GCT yang Google Certified Trainer atau yang sudah level 3, kami mendapatkan akun spesial, akun demo namanya ya. Wow. Jadi di sini iya, jadi kami Mau dapat dong. akun demo Bapak Ibu. Jadi dapat banyak fasilitas, salah satunya yaitu di Google Meet bisa recording. Ada keistimewaan gitu ya, Bu? Bisa ini juga. Iya Bu. dong, pastinya. Breakout dan Banyak pokoknya. Kapasitasnya berapa? Iya, bisa Bu Rini, ada kapasitas co-host peserta berapa? sampai 500 ya kalau nggak salah Bu Tri ya. 500 ya kalau nggak salah. Wow, 500 mantap. Bu Rini mau. Nah, makanya semangat Bapak Ibu. Level 1 lulus, nanti lanjut level 2, level 3. Jadi GCT dapat akun demo, namanya demo. Kalau Bapak Ibu kan di situ biasanya Tianingsih @guru.sma.belajar.id gitu kan. Nah, ini akunnya itu bukan @guru tapi dia demo. Jadi misalkan Rini Setianingsih @demoworkspaceedu.com gitu. Kayak Coach Stephen ya Bu ya? Iya dong. Domainnya. Iya, betul. Luar biasa. Mantap, makanya mantap semangat, deh. Bapak Ibu. Dan Jadi, banyak sekali Bu, pelatihan. aku udah bikin pantunnya tuh. Nah, sekejap Bu Heni langsung bikin. Hampir sama ya Bu Rin, hampir sama dengan sebelah ya, dengan Zoom ya, kita bisa breakout. Iya, hampir bisa sama dengan sebelah. co-host. Jadi ada co-hostnya juga, bisa meng-unmute peserta gitu. Jadi banyak lebihan. Salah satunya ini fitur Google Meet ya, dan banyak sekali. Ada StreamYard juga yang yang free. Pokoknya banyak deh Bapak Ibu, makanya semangat Bapak Ibu. Ini bocoran untuk Bapak Ibu ya, biar semangat ikutan kegiatan ya GMT ini sampai level 3, sampai level internasional ya. Jadi bukan hanya sekedar sertifikat, ilmunya luar biasa dan banyak ya waktu itu. Ya banyak deh pokoknya. Ya, banyak deh yang selama ini nggak nyangka gitu ya. Tuh Bu Supriya udah senyum-senyum aja, pengen lulus nih kayaknya. Pengen lulus nggak? Amin. Lulus, insya Allah ya. Bismillah, insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, saya persembahkan satu pantun istimewa dari Ipeni, GCE juga dari Banten nih Bapak Ibu. Untuk saya pribadi mohon maaf, mungkin ada salah kata atau perbuatan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Heni. Enggak, Bu Heni. Pantunnya mangga. Pantunnya ditunggu. Bu Heni. Bacakan Bu Heni. Unmute. Oke. Pergi ke pasar mencari buah tangan. Cakep. Mari kita bergandeng tangan, terbang bersama, meraih sukses. Selamat ibu-ibu, semangat. Nanti kita yang level 1 ketemu ya, siapa tahu di level 2 ya. Amin. Insya Allah ketemu semua ya Bapak Ibu. Semangat, lulus semua, bismillah. Amin. Ya Bapak Ibu, cukup sekian juga dari saya. Mungkin di sini Bu Lili sedang trouble ya untuk soundnya. Sekali lagi kami doakan semoga Bapak Ibu Penti dari Provinsi Banten ini lulus semua di ujian nanti, di ujian yang akan Bapak Ibu ikuti. Dan bagi yang sudah lulus, kami ucapkan selamat dan selamat. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk lanjut ke jenjang selanjutnya ya, ke L2. Selama ada kesempatan jangan sia-siakan kesempatan itu ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu mandiri bootcamp sendiri itu butuh biaya, nggak hanya sekedar biaya voucher karena ada biaya pelatihan dan bla bla blanya lagi. Kami juga kurang paham berapanya, dan karena ada program GMT dari kerjasama Revo dan Kemdikbud ini bisa gratis. Silahkan manfaatkan kesempatan ini dan jangan sia-siakan Bapak Ibu. Baik, cukup sekian saja ya dari saya. Mungkin closingnya cukup
itu saja Bu Rini dan teman-teman semua. Terima kasih kembali atas kehadirannya. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri, Bu Rini, Bu Lili. Ya, ujiannya. Sukses semua ya Bapak Ibu. Yo, dadah.